Si yang satu yang tekun di situ, di satu bidang, dia akan sangat tahu bidang itu, sehingga tahu nuans kecil-kecilnya untuk bisa membuat pekerjaan tertentu itu menjadi efisien. Nah, itu kelebihan dari yang tekun di satu hal. Tapi dia tidak bisa membuka hal yang baru, karena dia taunya cuma satu hal itu, dunianya di situ aja. Nah, ini kalau yang banyak sampling, ini di dunia yang berbeda nih. Dia tahu banyak hal, terus kemudian dia memilih tekun di satu, tapi karena kemampuannya di banyak hal itu, dia bisa terinspirasi dari hal-hal yang lain untuk menginovasi bidang yang dia akhirnya tekuni tersebut. Nah, ini kalau yang terkenal itu ya, David Epstein dengan generalis atau spesialis itu. Spesialis dia bisa jadinya mesin efisiensi, jadi gimana nih lebih efisien di dunia ini nih, satu dunia aja. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan banyak hal, butuh inovasi baru, cara baru, buka jalan baru, itu generalis biasanya. Karena dia udah sampling banyak hal, tahu konsideran dari banyak hal, ketika dia masuk dari satu tempat yang dia tekuni, ini dia terinspirasi dari banyak tempat. Ini contohnya banyak sih, oke. Ya contoh paling nyata aja. Kalau Anda pernah main Nintendo, anak-anak MOBA sekarang mungkin nggak paham, tapi bisa nge-track awal-awal game itu yang main bikin Nintendo, saya lupa namanya, susah lah namanya. Itu dia bukan seorang yang ahli di bidangnya dan seterusnya, tapi dia tahu banyak hal, tahu ada kalkulator kayak gini, tahu dia bisa bikin chip kayak gini, dia bisa nyolder dan seterusnya. Dia menggabungkan beberapa ide untuk membuat satu bentuk baru yang namanya game, yang kemudian akhirnya lahir jadi Nintendo itu. Mungkin fakta yang lebih fundamen, kita lihat tentang Nobel, peraih Nobel itu. Peraih Nobel itu, Nobel kan biasanya diberikan kepada orang-orang yang breakthrough, mampu membuka jalan baru, mampu membuka sesuatu yang belum difikirkan sebelumnya kan gitu. Jadi benar yang baru. Ini kan pertanyaannya gini, untuk area Nobel yang mana nih, yang generalis atau yang spesialis di satu hal? Ternyata dari penelitian laureat itu, untuk membuka hal yang baru dan dapat Nobel, itu perbandingannya 1 sampai banding 22. Jadi 22 itu penerima Nobel itu pasti punya hobi yang lain yang memberi inspirasi dia. Hobi olahraga, kayak seni, kayak whatever, kayak itu hobi-hobi yang lain-lain itu. Jadi nggak cuma satu manteng di satu hal. Artinya jalur Federer lebih bisa dapat hadiah Nobel daripada jalur Tiger Woods. Ya, jalur si Tiger Woods. Dua-duanya punya fungsi, tinggal yang dibutuhkan yang mana gitu. Dan naluriah orang ini juga yang kadang sering membuat berat ya. Ini saya sampling terus, kapan ya saya sampai pada kebutuhan saya pengen memutuskan untuk konsentrasi di satu bidang. Nah, ini tidak bisa dibakukan. Problemnya kan kita ada saingan antar sosial yang dia udah jelas dari dulu di situ. Aku sampai sekarang belum memutuskan, masih sampling terus. Sebenarnya orang-orang sampling ini juga punya tempatnya yang mungkin di dunia modern saat ini tidak begitu dihargai karena lebih mudah mengukur dari S3 daripada anak S1, tapi S1-nya 19 misalnya gitu.